Baik teman-teman, saya mulai untuk penjelasan materi mata kuliah Client Handling pada hari ini ya dengan tema komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Nah, di slide kedua kalau kita lihat bahwa di sini ada gambar ya, dua orang yang sedang berkomunikasi atau melakukan komunikasi di mana satu orang ini bisa dikatakan sebagai komunikator dan lawan bicaranya atau orang yang lain atau orang satunya lagi adalah sebagai komunikan. Mereka berkomunikasi, menyampaikan pesan kepada kedua belah pihak ya, di mana ada terjadinya feedback dan juga di sana ada umpan balik. Jadi si komunikator ini bisa dikatakan sebagai komunikan dan komunikan juga bisa dikatakan sebagai komunikator. Nah, dari gambar tersebut yang merupakan salah satu bentuk dari komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Ya, interpersonal communication di sini juga didefinisikan oleh beberapa ahli ya. Di antaranya adalah Joseph A. De Vito, di mana dalam bukunya The Interpersonal Communication Book bahwa komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Nah, di sini ada kalimat bahwa proses penerimaan pesan-pesan antara dua orang ya, jadi komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi ini itu lingkup peserta atau orang yang melakukannya adalah bisa 2 orang atau 3 orang ya. Kalau sudah lebih dari 3 orang itu bisa dikatakan sebagai komunikasi kelompok ya. Lalu di sini juga ada pesan itu akan menimbulkan efek-efek dan umpan balik seketika ya, di mana nantinya bahwa komunikasi antar pribadi ini bisa dikatakan sebagai bentuk komunikasi dialogis dan komunikasi interaksi ya, interaktif. Lalu di slide selanjutnya, menurut Teddy Mulyana, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication adalah komunikasi antar orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun non-verbal. Ya, jadi memang kalau saat ini ya, ketika pandemi ini banyak sekali kegiatan-kegiatan atau karena adanya pembatasan sosial, jadinya kegiatan perkuliahan ataupun misalkan kita berkomunikasi dengan orang lain ya, itu bisa menggunakan media atau saluran virtual atau digital. Ya, walaupun tidak bertatap muka secara langsung, tapi kita juga melakukan komunikasi. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Dan di sini juga bisa dilihat bahwa komunikasi itu bisa bentuknya adalah verbal ataupun non-verbal. Ya, jadi memang antara verbal dan non-verbal ini saling berkaitan ya. Kalau teman-teman melihat atau melakukan komunikasi pun terlihat dari gerak bibir, lalu dari tatapan mata ya, lalu dari kerut kening ya, terus ketika berkomunikasi juga menggerakkan tangan, itu juga bisa dikatakan sebagai bentuk dari komunikasi nonverbal. Lalu slide selanjutnya di mana di sini teman-teman pasti akan ingat ya, tahu terkait ini Lasswell formula. Bahwa dikatakan dalam formula Lasswell ini komunikasi adalah who say what in which channel to whom with what effect. Jadi siapa mengatakan apa dengan saluran apa atau dengan channel apa kepada siapa dengan efek apa. Ya, who-nya itu adalah komunikator, says what-nya itu adalah pesan yang disampaikan, kontennya apa ya.
lalu channelnya menggunakan apa, medianya, kepada siapa, receiver itu biasanya komunikan, dan efeknya apa, ya. Jadi adanya efek. Nah, di sini bahwa dikatakan komunikator itu melakukan kontrol, analisis kontrol, di mana sebelum kita berkomunikasi, kita melakukan komunikasi intrapersonal. Jadi apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain, kita juga harus mengetahuinya. Ya, apa yang akan kita komunikasikan, ya, bagaimana cara kita menyampaikan pesannya tadi, ya, itu juga harus komunikator ketahui terlebih dahulu. Lalu message-nya konten analisis. Ya, misalkan kalau terkait ini, jadi pesan yang kita sampaikan kalau audiensnya, ini juga terkait dengan receiver ya, kepada siapanya. Kalau audiensnya itu adalah misalkan teman-teman berbicara dengan orang dewasa atau orang yang lebih tua, akan beda ketika teman-teman berkomunikasi atau berbicara menyampaikan pesan kepada adik gitu ya, adik kita atau kerabat kita, teman sejawat yang seusia, itu pasti akan berbeda cara penyampaian pesannya. Lalu dengan saluran apa, channelnya apa, ya. Dan di sana juga pasti akan adanya noise ya, atau gangguan-gangguan jika menggunakan media-media, misalkan kita menggunakan digital, sekarang kan sudah zamannya virtual gitu ya, online, kita melakukan video call, di sana juga pasti akan terjadi noise. Jadi di sini juga kita harus melakukan analisis medianya seperti apa. Lalu kepada siapa receiver, komunikannya, ya, audience analysis. Itu juga berhubungan dengan konten. Jadi kita juga harus mengetahui lawan bicara kita, komunikan kita seperti apa, dari sisi demografinya, ekonomi, misalkan pendidikannya seperti apa. Jadi kita harus mengetahui. Dan efeknya apa? Efek analisis. Apakah efek itu persuasif ya, lalu bisa merubah perilaku, tindakan, dan mungkin dari persepsi, itu juga bisa dikatakan dari efek analisis. Dan saya ulangi di sini, the Lasswell formula, who says what, in which channel, to whom, with what effect. Siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan efeknya apa. Itu adalah Lasswell formula. Nah, di sini ada pertanyaan di slide selanjutnya. Kenapa komunikasi interpersonal itu penting? Ya, teman-teman mungkin bisa melihat slide selanjutnya ya. Karena kita juga kan sebagai makhluk sosial, ya, human communication. Jadi memang komunikasi interpersonal itu penting. Manusia ini bisa berkembang, bisa menjadi pribadi yang lebih baik, itu juga berkat komunikasi. Komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan sosial saat ini ya. Selain tadi juga kita harus mampu berkomunikasi dengan baik, interpersonal communication kita bagus, kita juga nantinya akan bisa mengembangkan diri kita. Dan juga ketika berkaitan dengan client handling, ini juga sangat menentukan keberhasilan dari proses dari kerjasama ataupun hubungan baik dengan klien tadi. Kenapa sih komunikasi interpersonal itu penting? Nah, di sini karena memang yang pertama adalah komunikasinya berlangsung secara dialogis, bukan secara monologis. Di mana dialogis itu adalah komunikasinya itu berlangsung dialog ya. Komunikasinya itu adalah dua arah, bukan monologis. Dalam artian kalau mono itu hanya satu arah saja, tidak berlangsung secara dua arah, dialog. Ya, bentuk komunikasi antar pribadi yang menunjukkan terjadinya interaksi. Nah, kalau itu adanya umpan balik ya, interaksi, interaktif, ada efek-efek feedback tertentu. Nah, dalam proses komunikasi dialogis, nampak adanya upaya dari para pelaku, coba di sini kita lihat, untuk terjadinya pengertian bersama atau mutual understanding, ya, dan empati. Ya, di sini setelah kita berkomunikasi, kita berdialog dengan orang lain, itu pasti akan timbul mutual understanding. Kita lebih mengerti, kita lebih mengetahui orang tersebut, lawan bicara kita seperti apa. Ya, karena kita sering berinteraksi, kita sering berdialog ya. Contoh kalau teman-teman dengan dosen DPA gitu ya,
sering melakukan komunikasi ketika konsultasi masalah akademik, itu pasti akan terjadinya mutual understanding. Si dosen akan lebih mengenal mahasiswanya seperti apa, wataknya seperti apa, ya, sifatnya seperti apa, bagaimana akademiknya, ya, dari sisi akademisnya baik atau tidak, IP semesternya bagaimana, nilai-nilai yang diberikan dosen itu juga tahu atau tidak, itu juga bisa dilihat dari bentuk dari komunikasi dialogis. Apa namanya? Dan akhirnya akan menjadi timbulnya sebuah empati. Di sini beberapa faktor seputar komunikasi antar pribadi, coba kita lihat di slide selanjutnya, bahwa dibandingkan dengan bentuk-bentuk komunikasi lainnya, komunikasi antar pribadi dinilai paling ampuh. Ya, di sini dalam mengubah sikap, kepercayaan, opini, perilaku komunikan gitu ya. Alasannya adalah bahwa komunikasi itu komunikasi interpersonal ini berlangsung secara tatap muka. Ya, tatap muka, kita bertemu langsung, baik itu secara langsung ataupun secara virtual gitu ya. Itu juga bisa mengubah perilaku, opini, dan lain sebagainya. Nah, lalu terjadinya kontak pribadi atau personal contact. Ya, tadi contohnya kalau kita sering berdialog, melakukan dialog, kita interaksi dengan orang lain, pasti akan terjadi kontak pribadi atau personal contact. Lalu keampuhan dalam mengubah sikap, kepercayaan, opini, dan perilaku komunikan. Nah, ini terkait dengan juga komunikasi persuasif ya, persuasive communication, yaitu suatu teknik komunikasi secara psikologis yang sifatnya halus, luwes, berupa ajakan, bujukan, dan rayuan. Contoh misalkan ketika iklan ya, iklan yang bagus, yang persuasif itu bagaimana iklan itu mampu merubah sikap, perilaku, kepercayaan ya, dan atau perilaku dari komunikan. Jadi kalau terkait dengan client handling, misalkan kita berkomunikasi dengan klien, kita harus mampu juga untuk merubah sikap dari klien. Misalnya kalau klien itu terkait desain ya, berkonsultasi dengan kita gitu ya, kita sebagai orang yang dihubungi oleh klien. Klien ingin desain seperti ini, seperti A, namun menurut kita bahwa desain yang diberikan oleh klien itu tidak terlalu bagus atau tidak terlalu kreatif atau kurang menarik gitu ya. Jadi bisa disampaikan kepada kliennya bahwa dari sisi desain ini bisa diubah atau dilakukan dengan desain yang menurut kita lebih bagus atau lebih menarik gitu ya. Jadi di sana juga kita akan melakukan dialogis, kita berkomunikasi, dan akhirnya klien juga akan merubah perilakunya dengan percaya bahwa oh iya, desain yang diberikan oleh kita adalah desain yang bagus, ya lebih baik, lebih menarik, dan mampu merubah sikap dari si kliennya. Karena itu adalah keampuhan dari komunikasi antar pribadi. Lalu di sini juga ada jenis-jenis komunikasi antar pribadi ya. Yang pertama adalah komunikasi diadik communication. Nah, maksud atau arti dari komunikasi diadik adalah komunikasi antar pribadi yang berlangsung antara dua orang. Yang pertama adalah komunikator yang menyampaikan pesan, dan yang seorang lagi komunikan yang menerima pesan. Jadi terjadinya dialog ya, atau dialogis secara intens. Lalu komunikatornya juga memusatkan perhatiannya hanya kepada diri komunikan seorang itu. Jadi hanya dua orang, komunikasinya diadik. Lalu ada juga komunikasi triadik atau triadic communication. Ini berlangsung pelakunya adalah 3 orang, yakni seorang komunikator dan 2 orang komunikan. Nah, di sini penjelasannya bahwa jika A yang menjadi komunikator, maka ia yang pertama-tama menyampaikan kepada komunikan. Kemudian kalau dijawab atau ditanggapi beralih kepada komunikan C juga secara dialogis. Ini juga berkaitan dengan client handling. Misalkan nanti juga teman-teman berhubungan juga dengan bukan hanya satu klien, tapi dengan beberapa klien. Nah, ketika melakukan briefing atau melakukan meeting ya, itu juga misalkan dengan dilakukan lebih dari 2 orang, 3 orang, itu dikatakan sebagai komunikasi triadik. Nah, dari komunikasi diadik ataupun komunikasi triadik ini, mana yang lebih efektif ya? Jadi yang lebih efektif adalah komunikasi diadik, komunikasi 2 orang saja. Ya, karena alasan adalah komunikator dia lebih memusatkan perhatiannya kepada seorang komunikan. Ya, kalau triadik
yang dia perhatikan adalah 2 orang, karena komunikannya itu 2 orang. Nah, kalau ini kan lebih terpusat ya. Lalu menguasai frame of reference komunikan sepenuhnya. Jadi dia lebih tahu latar belakang dari si komunikan ya. Karena dia fokus perhatiannya kepada seorang komunikan. Lalu umpan balik yang berlangsung, kedua faktor yang sangat berpengaruh ya terhadap efektif tidaknya proses komunikasi. Jadi umpan baliknya itu juga langsung ya, karena lawan bicara kita hanya 1 orang. Itu adalah terkait jenis-jenis komunikasi interpersonal. Nah, ini juga bisa teman-teman baca ya, hubungan diadik dan triadik. Tadi sudah saya jelaskan. Kita langsung saja beralih ke hubungan interpersonal. Nah, dengan tadi kita melakukan komunikasi interpersonal secara mutual understanding, kita adanya empati, bisa bisa juga terjadi hubungan interpersonal. Jadi bagaimana terkait tadi komunikasi interpersonal, di mana dikatakan bahwa komunikasi yang efektif ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik. Ya, kegagalan komunikasi sekunder terjadi jika isi pesan kita dipahami tetapi hubungan antara komunikan menjadi rusak. Nah, ini adalah kegagalan dari hubungan interpersonal. Nah, diharapkan ketika kita melakukan komunikasi dengan klien, itu juga harus komunikasi yang efektif, ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik juga. Ya, kalaupun misalkan komunikasi kita bagus, pesan yang kita juga bisa diterima, namun terkadang hubungan itu menjadi rusak ya. Apakah misalkan pesan yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan etika, norma, ataupun misalkan menyakiti lawan bicara kita, itu bisa menjadi satu hal yang harus kita hindari ya ketika melakukan komunikasi dengan klien. Lalu Anita Tyler mengatakan bahwa komunikasi interpersonal yang efektif meliputi banyak unsur, tetapi hubungan interpersonal barangkali yang paling penting. Ya, tadi kan kita melakukan komunikasi interpersonal, lalu terjadinya hubungan interpersonal, sampai terjadinya hubungan interpersonal ini adalah yang paling utama. Jadi hubungan ini adalah hubungan interpersonal yang baik ya. Begitupun dengan client handling. Kita berkomunikasi, dia melakukan komunikasi persuasif, dialogis, adanya mutual understanding, kita saling mengerti satu sama lain ya. Dan terjadi hubungan interpersonal. Nah, nanti juga ketika teman-teman berhubungan dengan klien, jika ada kita melakukan hubungan yang bagus gitu ya, nanti kita profesional, komunikasi kita juga bagus, kita baik dari sisi verbal maupun non verbal, itu juga pasti akan diingat oleh klien. Nanti ketika menghubungi perusahaan di mana tempat bekerja kita, pasti yang akan dihubungi lebih dulu adalah kita ya, karena kita melakukan hubungan interpersonal yang baik dengan klien itu. Nah, untuk menumbuhkan dan meningkatkan hubungan interpersonal, kita perlu meningkatkan kualitas komunikasi ya. Jadi kita harus follow up terus kliennya. Kalau misalkan melakukan hubungan dengan klien, jangan sampai ketika kerjasama tiba-tiba di jalan kita tidak memberikan kabar gitu ya terkait desain yang kita berikan, ataupun terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh klien kepada kita. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, yang pertama adalah percayaan, trust ya. Ya, di mana trust ini akan menumbuhkan rasa percaya ya, di mana faktor-faktornya adalah karakteristik dan maksud orang lain, artinya orang tersebut memiliki kemampuan, keterampilan, pengalaman dan dalam bidang tertentu. Nah, ini juga terkait dengan client handling. Nanti ketika teman-teman melakukan hubungan dengan client handling, kerjasama, itu juga pasti si klien ini akan melihat kemampuan dari teman-teman, pengalamannya, keterampilannya, skillnya ya. Dan kalau sudah dipercaya oleh si klien ini, itu akan mempermudah proses selanjutnya gitu. Jadi klien sudah percaya kepada kita, itu pasti akan lebih lebih memudahkan proses-proses selanjutnya setelah kepercayaan tadi ini ya. Lalu kualitas komunikasi dan sifatnya menggambarkan adanya keterbukaan. Bila maksud dan tujuan sudah jelas, harapan sudah dinyatakan, maka sikap percaya akan muncul. Nah, ini juga berkaitan dengan klien. Ketika kita mulai melakukan komunikasi, misalkan baru pertama kali
bertemu gitu ya. Nah, kita harus memberikan kesan yang bagus kepada klien. Dari misalnya ketika kita presentasi ya, lalu kita menghubungi si klien itu juga dengan komunikasi yang baik. Lalu tadi ya, presentasi kepada klien terkait ke kompetensi kita, keahlian kita, lalu apa yang sudah pernah kita berikan gitu ya, atau pernah kita kerjakan, itu juga desain-desain seperti apa, itu juga bisa berkaitan dengan percaya. Ketika si klien sudah tahu kita, lebih mengerti kita, ya, kompeten kita seperti apa, itu juga bisa menimbulkan rasa percaya kepada diri kita ya, kepada klien, kepada kita. Lalu perilaku suportif juga akan meningkatkan kualitas komunikasi. Ya, suportif itu seperti contohnya evaluasi dan deskripsi. Maksudnya, kita tidak perlu memberikan kecaman atau kelemahan dan atas kelemahan dan kekurangannya. Nah, ketika dievaluasi, itu juga jangan sampai kita merasa, oh kenapa ya saya kok dievaluasi, atau apakah desain kita tidak terlalu bagus, dan dari pekerjaan yang kita berikan kurang bagus, itu kita harus bisa menerima, dan kita itu bisa menjadi bukan sebagai kelemahan atau kekurangan, namun juga bisa menjadi motivasi kepada diri kita juga, bahwa apa yang disampaikan oleh saran, kritik itu kita harus bisa menerimanya. Jadi open minded lah istilahnya, seperti itu. Lalu orientasi masalah, mengkomunikasikan keinginan untuk kerjasama, mencari pemecahan masalah. Nah, ketika ada kritik-kritik, ada sesuatu hal yang kurang bagus, yang kurang baik yang kita kerjakan, kita juga harus bisa mengkomunikasikannya, mencari bagaimana cara pemecahan masalahnya. Lalu mengajak orang lain bersama-sama menetapkan tujuan dan menentukan cara mencapai tujuan tadi. Kalau misalkan dalam pemecahan masalah kita merasa buntu, kita tidak tahu apa lagi yang kita harus perbuat, kita bisa bisa meminta bantuan dari teman kerja kita misalnya. Lalu kita bisa meminta bantuan kepada pimpinan di kantor gitu ya, bagaimana solusinya seperti apa, itu juga bisa kita lakukan. Nah, makanya itu pentingnya adalah komunikasi interpersonal ini. Dan spontanitas, sikap jujur dan dianggap tidak menyelimuti motif yang pendendam. Jangan sampai ketika kita dikritik, nah kita adanya masalah, tapi menjadi masalah itu menjadi luas karena kita menendam, ya, tidak mau menyelesaikan masalah tadi gitu ya. Padahal kan banyak cara, trik-trik yang bisa kita lakukan ketika adanya masalah tersebut. Lalu adanya empati, ya, menganggap orang lain sebagai personal. Dalam artian kita juga harus mengerti apa yang klien kita rasakan, ya, apa yang misalkan apa yang terjadi sesuatu terhadap klien gitu ya. Kita juga harus melakukan empati, simpati, empati, dan lain sebagainya. Lalu persamaan, tidak mempertegas perbedaan, komunikasi tidak melihat perbedaan walaupun status berbeda, penghargaan dan rasa hormat terhadap perbedaan pandangan dan keyakinan. Jadi ya itu kita harus mampu berkomunikasi walaupun kita beda ya, walaupun kita heterogen. Kita seperti Bhinneka Tunggal Ika ya, walaupun berbeda tetapi tetap satu jua, di mana Indonesia itu sangat luas, dan ini juga berhubungan dengan komunikasi lintas budaya dan agama. Kita harus bersikap menghargai agama, kepercayaan ataupun suku-suku yang akan kita berkomunikasi. Bahkan ketika berhubungan dengan klien juga sama. Misalkan klien kita orang Papua atau orang Timur, ataupun orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan orang luar negeri, ya, itu juga kita harus mampu berkomunikasi dengan baik, dengan mengetahui bagaimana adat istiadatnya, dari cara etikanya seperti apa, dan supaya komunikasinya juga berjalan dengan baik. Yang intinya adalah terakhir profesionalisme, kesediaan untuk meninjau kembali pendapat sendiri. Ya, kita harus profesional ketika melakukan komunikasi, juga harus profesional, berhubungan dengan klien, berhubungan tadi interpersonal dengan orang lain juga harus bersikap profesional. Sikap terbuka, kemampuan menilai secara objektif, kemampuan membedakan dengan mudah, kemampuan melihat nuansa, ya, pencarian informasi dari berbagai sumber. Intinya kita harus terbuka, jangan tertutup.
tadi ya, kalau ada masukan, kritik-kritik dari orang lain, selama masih dibatasi sesuai dengan norma-norma agama, sosial, dan kehidupan di masyarakat, kita harus selalu bersikap terbuka terhadap sesuatu hal. Nah, ciri interpersonal, ya komunikasi interpersonal, pihak-pihak yang melakukan komunikasi berada dalam jarak yang dekat, ya. Lalu pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara spontan, baik secara verbal maupun non-verbal. Karena nantinya akan terjadinya feedback, ya. Lalu ya, di dalam komunikasi interpersonal, feedback yang diberikan oleh komunikan biasanya secara spontan, begitu juga dengan tanggapan dari komunikator. Ya, dengan respon yang diberikan secara spontan dapat mengurangi kebohongan salah satu lawan bicara dengan cara melihat gerak-gerik ketika sedang berkomunikasi. Jadi efek feedbacknya itu langsung, ya. Walaupun secara virtual itu juga bisa dikatakan komunikasi interpersonal, jadi feedbacknya juga langsung. Makanya kalau Zoom, Google Meet, ketika webinar atau perkuliahan itu diharapkan bisa mengaktifkan kameranya, ya, open cam. Jadi bisa si pengajar ataupun orang lain pun bisa melihat feedbacknya seperti apa sih dari sisi komunikasinya, baik itu komunikasi verbal dengan ucapan maupun non-verbal dengan tadi gerak-geriknya. Bisa dilihat apakah dia mengerti atau tidak, apakah ada pertanyaan atau tidak, itu juga bisa dilihat dari tadi ya, open cam tadi. Lalu keberhasilan komunikasi menjadi tanggung jawab para peserta komunikasi. Nah, di mana mutual understanding, ya, kalau adanya pesan yang disampaikan dimengerti, bisa dipahami maksud dan tujuannya apa, lalu diserap oleh si komunikan, lalu komunikan melakukan feedback balik, ya. Jangan sampai adanya miskomunikasi, ya, terjadinya kesalahpahaman dalam penerimaan pesan tadi. Lalu kedekatan hubungan pihak-pihak komunikasi akan tercermin pada jenis-jenis pesan atau respon non-verbal seperti sentuhan, tatapan mata yang ekspresif, ya, dan jarak fisik yang dekat. Jadi kita dapat membedakan seberapa dekat hubungan seseorang dengan lawan bicaranya. Hal ini dapat dilihat dari respon yang diberikan. Misalnya, kedekatan dalam berkomunikasi antara sepasang kasih kan beda dengan sepasang sahabat, gitu ya. Melalui respon non-verbal kita dapat melihat mereka sepasang kekasih atau hanya teman biasa, atau misalkan dengan antara dosen dengan mahasiswa, gitu ya. Kalau sering berkomunikasi, berdiskusi, itu pasti akan terlihat sering interaksinya lebih luas, lebih akrab, gitu ya. Maksudnya lebih mengenal satu sama lain. Beda halnya dengan misalkan dosen dengan mahasiswa yang jarang berdiskusi, gitu ya, atau mahasiswanya jarang berdiskusi dengan dosennya, itu pasti akan lebih terlihat canggung ataupun tidak lebih mengetahui atau mengenal satu sama lainnya. Lalu komunikasi interpersonal dikatakan lebih efektif dalam hal memujuk lawan bicara karena tanpa menggunakan media dalam penyampaian pesannya, serta dapat langsung dilihat reaksi dari lawan bicara. Jadi secara langsung, secara virtual juga bisa kita meeting secara virtual, ya, kita juga tahu bagaimana responnya. Ya, tadi karena open cam dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin penjelasan dari saya terkait komunikasi interpersonal. Semoga materi ini bisa dipahami oleh teman-teman semua, dan alhamdulillah sudah saya jelaskan, ya. Mungkin nanti kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan kepada saya. Ini cukup sekian dari saya penjelasannya untuk hari ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.